Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, mari kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, di pagi hari ini atau di hari ini kita diingatkan oleh renungan harian ini mengingatkan kepada kita bahwa kita punya Allah yang tidak dapat disamakan dengan apapun. Allah kita itu istimewa, Allah kita itu satu-satunya, dan Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak dapat disamakan dengan apapun sebab karena keagungannya, kemahakuasaannya tidak dapat tertandingi oleh apapun di dunia ini. Maka oleh karena itu salah satu hakikat Allah yang dikabarkan, yang diceritakan dalam kitab 1 Samuel ini yaitu bahwasanya Allah kita, Tuhan kita adalah yang kudus. Jadi Allah kita yang kudus itu maka di dalamnya terdapat kemahakuasaan dan kemuliaannya. Ketika Allah kita adalah Allah yang kudus, lalu kita melihat diri kita ini adalah tidak kudus, maka bagaimana mungkin yang tidak kudus itu dapat mendekati yang maha kudus itu? Disitulah Bapak Ibu Saudara-saudariku sesungguhnya ketidaklayakan kita datang ke hadapan Tuhan. Kita yang tidak kudus berhadapan dengan yang kudus itu tidak ada guna sama sekali atau tidak tahan sama sekali. Yang tidak kudus itu tidak akan tahan kepada yang kudus itu. Maka di dalam ketidaklayakan kita, kasih Allah tercurah di dalam diri kita melalui anaknya Yesus Kristus. Jadi anaknya Yesus Kristus itulah menjadi pendamaian antara kita dengan Allah. Sehingga ketika kita melipat tangan kita berdoa kepada Tuhan, itu memampukan kita dapat datang dan layak ke hadapannya. Jadi siapapun sebelum daripada kematian Tuhan Yesus tidak layak datang ke hadapan Allah. Tetapi karena darah Yesus telah tercurah melayakkan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, kita yang tidak layak ini tetapi dilayakkan oleh kasih Yesus Kristus. Maka kita yang tidak layak ini didapatkan dengan yang layak, maka kita harus selalu bergantung kepadanya. Anugerah itu telah diberikan kepada kita. Kasih itu telah diberikan kepada kita. Kesempatan itu berhadapan dan datang kepada Allah telah diberikan kepada kita. Maka pergunakan waktumu, waktu kita yang sangat singkat ini untuk terus-menerus datang ke hadapannya.
dan tidak melupakan persekutuan dengan Allah. Kesempatan datang ke hadapan Allah itu telah diberikan oleh Yesus Kristus. Maka jadikan Allah kita menjadi gunung batu kita, menjadi sandaran kita, pegangan kita yang kokoh, yang membuat kita tetap bertahan menjalani kehidupan ini. Maka saat ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, jikalau ada di antara kita merasa dia tidak layak datang ke hadapan Tuhan, atau dia merasa terlalu banyak dosanya, atau dia merasa tidak layak di tengah-tengah keluarganya karena mungkin dia mengalami masa lalu yang begitu kelam, dan apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, ingatlah bahwasanya kita yang telah dilayakkan oleh Allah telah mendapat kasih karunia. Setiap kita telah merayakan, setiap kita telah mendapatkan kasih karunia itu. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita adalah anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipilihnya. Maka teruslah bergantung kepada Dia, menjadikan Allah menjadi gunung batu kita. Apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan kita, maka semuanya gantungkan dan serahkan hanya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku, di dalam hal ini mengingatkan kepada kita, biarlah firman Tuhan yang menjadi panduan dan tetap membawa kita kepada Dia. Sungguh Bapak Ibu, dalam hal ini firman Tuhan ini juga menguatkan hambanya ini. Pada hari ini, tepat 9 Mei, hambanya ini boleh berulang tahun pada hari ini. Hamba bersyukur boleh Tuhan layakkan yang sebelumnya sangat tidak layak, tetapi oleh karena kemurahan Tuhan sampai saat ini hambanya boleh dipakai Tuhan untuk terus memberitakan firman yang sesungguhnya hamba tidak merasa layak tetapi dilayakkan oleh Allah. Di dalam kehidupan penglayakan Allah ini, inilah yang senantiasa hamba Allah ini, saya sendiri mensyukuri berkat Tuhan yang senantiasa Tuhan berikan. Jadi setiap hari itu adalah penglayakan daripada Allah. Saya yang tidak layak, kita yang tidak layak, tetapi dilayakkan oleh karena kemurahan dan cinta kasih-Nya. Mari Bapak Ibu selalu memberikan yang terbaik selama Tuhan masih memberikan kehidupan, masih memberikan kesempatan kepada kita sampai saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan, kami boleh Tuhan layakkan. Engkau yang kudus itu, Engkau melayakkan kami untuk datang ke hadapan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap orang yang saat ini di dalam hal membuat mereka merasa tidak layak, merasa tidak pantas. Tetapi karena cinta-Mu Yesus Kristus, itulah yang melayakkan kami. Sungguh Tuhan, kami bersyukur buat berkat-Mu. Bahkan hamba-Mu saat ini juga Tuhan, di usia yang boleh Tuhan tambahkan pada hari ini, semakin Tuhan layakkan hamba-Mu ini untuk dapat setia memberitakan firman Tuhan. Berkati keluarga, berkati pelayanan, dan berkati jemaat yang boleh Tuhan untuk dapat hamba gembalakan. Dan juga kepada seluruh pendengar renungan harian ini, Tuhan kiranya memberkati mereka dalam setiap kehidupan mereka. Dan Engkau memberikan anugerah yang memberikan kasih setia kepada mereka. Berkati Tuhan pekerjaan tangan mereka, berkati segala rencana mereka. Biar itu semua menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa, hamba-Mu juga berdoa bagi setiap orang yang pada hari ini juga merayakan pertambahan usianya Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan sukacita, dan doa-doa yang boleh kami sebutkan Tuhan, yang kami rindukan, boleh Tuhan kabulkan dalam setiap kehidupan kami. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh indah, sungguh nyata, tepat pada waktu-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku, selamat mengawali dan melanjutkan aktivitasnya kembali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.